Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Cepat untuk Mendengar, yang akan kita ambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 hingga ayat 27. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Biar Engkau memberikan hikmat marifat kepada kami untuk mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Singkapkan rahasia firman yang masih terselubung. Mampukan kami mengerti sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi secara aktif dapat melakukan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Kami menyambut firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 hingga ayat 27. Saya sampaikan salam sejahtera terlebih dahulu dari Maui, Hawaii saat ini. Oke, saya bacakan Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jangan ditolak, terima firman yang tertanam di dalam hati ini. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Menipu diri sendiri. 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, firman Tuhan, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kenapa? Karena melalui perbuatan ini ia dimerdekakan. 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai dengan membahas sebuah ilustrasi. Kita mendahulunya dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Seseorang menulis sebagai berikut. Setelah pindah ke daerah pinggiran, kata si penulis, saya baru tahu kalau mesin faksimil saya hanya dapat digunakan untuk mengirim pesan, tetapi tidak dapat menerima pesan. Mesin fax. Setiap pesan yang masuk terpotong dan tertulis kalimat-kalimat yang mengecewakan. Kesalahan komunikasi, hubungan terputus selama penerimaan. Jadi dia nggak bisa menerima pesan yang sesungguhnya. Terlalu banyak gangguan dan kebisingan pada saluran telepon Anda. Demikian kata tukang reparasi. Setelah 2 jam mencari, menyambung, dan mengencangkan sambungan, ia akhirnya dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kemudian, demikian kata si penulis,
saya merenungkan keadaan ini untuk menggambarkan komunikasi saya dengan Allah. Saya dapat mengirim, saya dapat mengirim semua permintaan saya kepadanya dengan mudah. Tetapi saya sulit menerima pesan-pesan darinya. Perhatian utama saya lebih kepada apa yang ingin saya katakan daripada apa yang perlu saya dengar. Jika saya mengizinkan hambatan dosa dan suara-suara kebisingan lainnya, suara-suara kekhawatiran akan hidup ini mengisi pikiran dan hati saya, semua ini akan memecah perhatian saya saat membaca Alkitab, saat mendengarkan khotbah, saat ketika berdiam diri dalam doa, saat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Akan terputus karena dipenuhi dengan pikiran-pikiran sampah-sampah yang mengganggu dan menginterupsi pendengaran saya untuk dapat mendengarkan pesan dari Allah dengan baik. Nah, jadi saya harus datang terlebih dahulu dengan mengosongkan hati saya dari segala macam pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Perasaan benci, sakit hati, dendam, dan sebagainya. Dibereskan dulu. Dan kemudian kita masuk untuk merenungkan, mendengarkan suara Tuhan itu dengan baik. Ketika Yesus menceritakan kisah tentang hal mendengarkan dan menanggapi firman Allah, dia menekankan hal ini. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Banyak orang mempunyai telinga hati maksudnya, tetapi tidak mendengarkan karena sibuk mendengarkan kebisingan-kebisingan dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak berguna. Tertulis dalam Markus 4 ayat ke-9. Hari ini adalah kesempatan baru untuk membersihkan saluran komunikasi kita dengan Allah. Mari kita memberi perhatian penuh dan mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Nah, gangguan duniawi mengacaukan komunikasi kita dengan Allah. Jadi kita harus menenangkan, meneduhkan pikiran kita terlebih dahulu. Bebas daripada segala interupsi yang ada. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita memiliki kuasa untuk tidak mengentertain keinginan duniawi dengan mematikan keinginan daging kita sehingga komunikasi kita dengan Allah dapat terawat dengan baik. Kita akan dapat mendengar pesan Allah dengan lebih baik. Yakobus 1 ayat yang ke-19 mengingatkan kita, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar, artinya kita mempersiapkan wadah hati kita ini untuk mendengar dan menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh si pembicara kepada kita, mengolahnya sebelum kita mengajukan pertanyaan atau sebelum kita memberikan komentar terhadap apa yang kita dengar. Nah, bila kita cepat mendengar dan lambat berbicara, lambat berkata-kata, kita akan menjaga diri agar tidak mudah marah. Kenapa? Lambat berkata-kata dan cepat mendengar akan membantu kita memahami sudut pandang orang lain yang sedang berbicara dengan kita. Memahami apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, serta memberi kita waktu yang dibutuhkan untuk menenangkan diri dan tidak mudah marah. Karena kita terlebih dahulu menerima dan mencernakan apa yang disampaikan kepada kita tersebut. Nah, kita akan lambat marah. Roh Kudus akan menuntun kita. Jadi dengan bantuan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan itu. Kita harus memiliki kemauan untuk terus berlatih, untuk cepat mendengar, dan fokus pada apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian menganalisis semua yang kita dengar. Dan bukan hanya sekedar menganalisis, tetapi juga merenungkan akan kata-kata yang akan kita sampaikan, ya, sebelum kita berkata-kata. Jika analisis yang kita lakukan dalam konteks yang ada akan membantu kita
untuk mengerti pesan yang disampaikan dan kemudian berhenti sejenak untuk memilih kata-kata yang ingin kita sampaikan. Jadi kita perlu berhenti sejenak untuk menganalisis sebelum kita berkata-kata dan merenungkan terlebih dahulu kata-kata yang ingin kita sampaikan. Jangan semua kata-kata yang terlintas di dalam benak pikiran kita sampaikan. Kita perlu menyaringnya. Jadi cara kita menerima pesan jauh lebih penting daripada pesan itu sendiri. Artinya, sebagai pendengar, kita harus memiliki kapasitas untuk menganalisis apa yang kita dengar dalam konteks yang ada. Jika kurang jelas, kita harus memiliki cukup kerendahan hati untuk bertanya apa yang dimaksudkan oleh si pembicara untuk menghindarkan salah pengertian. Bagi si pembicara, ia harus memiliki pengertian bahwa apa yang didengar orang penting. Jadi, dalam berkata-kata, ia harus memilih kata-kata yang sederhana, yang lazim dipergunakan orang dalam pergaulan sehari-hari untuk menghindari salah pengertian karena perkataan yang digunakan terlalu canggih. Kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang terlalu complicated, kompleks, nggak perlu. Jadi pesan kita dapat tersampaikan sebagaimana pesan itu adanya tanpa salah dimengerti. Nah, Frank Luntz, seorang ahli kata-kata politik, mengatakan bahwa hal terpenting adalah apa yang didengar orang, bukan apa yang dikatakan. Ia menjelaskan bahwa orang menafsirkan pesan melalui keyakinan, melibatkan emosi pada saat mendengar, dan prasangka mereka sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lampau mereka. Dan dalam pengalaman saya sebagai tenaga medis dan konselor, orang yang mengalami verbal abuse dan ketertolakan di masa lampau akan sangat-sangat sensitif saat mendengarkan kata-kata tertentu yang dapat merangsang dia untuk marah. Jadi kita harus menyesuaikan konteks pembicaraan kita agar pesan kita dapat tersampai kepada si pendengar dengan baik sesuai dengan tujuan pesan itu sendiri. Jadi apa yang kita sampaikan itu, bagaimana penerimaan orang terhadap pesan yang kita sampaikan itu sangat penting. Karena itu kita harus memperhatikan banyak hal, kata-kata yang kita pergunakan, tone yang akan kita pakai, kecepatan berbicara, dan sebagainya ini. Nah, cara kita menyampaikan pesan memegang peranan penting, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di mana tata cara penyampaian sama pentingnya dengan apa yang ingin kita sampaikan. Tata caranya sama penting dengan apa yang ingin kita sampaikan. Saya tekankan itu. Nada saat menyampaikan dapat membuat orang menjauh, meskipun pesannya jelas. Jadi cara kita berbicara itu memang memegang peranan penting. Penelitian menunjukkan bahwa cara kita menyampaikan sesuatu dapat mengubah pesan yang ada. Nah, misalnya, volume suara kita saat kita berbicara, keras atau lembutnya suara kita, nada bicara kita, kualitas suara yang sangat bergantung pada mood kita, suasana hati kita, dan kecepatan bicara. Semuanya ini dapat mengubah makna terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, saat berkomunikasi, kita harus mempertimbangkan audiens dan kita harus memberikan konteks pada pesan secara jelas. Kita juga harus memastikan informasi tersebut terstruktur secara logis sehingga memudahkan audiens untuk menerima pesan yang disampaikan. Jadi bukan apa yang kita katakan saja yang penting, tapi juga apa yang mereka dengar dan terima. Itu penting. Jadi sekali lagi,
nada bicara, kecepatan bicara, mood kita saat kita berbicara, itu akan dapat menentukan atau memegang peranan penting bagi si penerima pesan. Mereka bisa, pesan itu sendiri baik, tapi nada bicara, tone-nya kita, kecepatan bicara, mood kita akan dapat mengubah pesan yang baik ini menjadi sesuatu yang salah. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk kerja dan kekompakan tim, untuk kelompok atau kemitraan manapun, di dalam keluarga, di tempat pekerjaan, di jalanan, di mana saja. Namun, meskipun tampaknya sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian, komunikasi tampaknya seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, mengapa komunikasi begitu sulit dilakukan dengan benar? Komunikasi begitu sulit dilakukan dengan benar karena seringkali kita lupa bahwa yang penting bukanlah apa yang kita katakan saja, tetapi juga apa yang didengar orang dan bagaimana mereka menerimanya. Ini penting, penting. Sudah saya ulang beberapa kali, ya. Penting banget untuk mengingatkan diri kita terhadap nada suara kita, terhadap kecepatan kita berbicara, tentang mood kita saat kita menyampaikan pesan tersebut, terhadap kata-kata yang kita pilihkan pada saat kita menyampaikan pesan itu, memegang peranan penting. Kita bisa saja menyampaikan pesan terbaik di dunia ini, tetapi orang yang menerimanya akan selalu memahaminya melalui prisma emosi yang kita tawarkan, mood kita, prasangka negatif buruk, ya, dan keyakinan mereka sendiri berdasarkan pengalaman buruk masa lampau mereka. Kita juga harus tahu bahwa di antara audiens yang hadir ada orang-orang yang datang dengan prasangka buruk. Mereka telah memiliki jawaban yang tertanam sangat dalam alam pikiran mereka. Sehingga sekalipun sebagian besar orang dapat menerima pesan yang kita sampaikan sebagaimana tujuan pesan itu sendiri, karena mereka datang dengan pikiran dan hati yang terbuka untuk mendengarkan, sehingga pengetahuan mereka bertambah. Sementara mereka yang datang dengan prasangka buruk telah menutup diri untuk mendengar, sehingga sekalipun pesan yang disampaikan baik, tetapi kelompok yang datang dengan hati dan telinga yang tertutup tetap tidak akan menangkap sekalipun pesan yang disampaikan baik adanya. Bukankah kaum Farisi pada umumnya bersikap seperti ini? Ya. Bagaimana sikap kita saat mendengar? Bagaimana sikap kita saat mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita datang dengan hati dan pikiran yang terbuka, siap untuk diubahkan, siap untuk menerima dan mendengar kebenaran yang dapat memerdekakan kita saat kita melakukannya? Alkitab berisikan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah dapat berubah, yang berfungsi seperti cermin untuk menunjukkan kepada kita siapa kita sesungguhnya. Apakah kita siap menerima kebenaran yang menunjukkan kepada kita siapa kita sesungguhnya? Jangan sampai saat kita melihat itu dan kita melihat sikap yang jelek, justru cerminnya dipecah atau firmannya ini dibuang. Cermin kan tidak bersalah kalau memang kita penuh dengan kotoran pada muka kita, hanya menunjukkan, merefleksikan. Pepatah Indonesia mengatakan buruk muka cermin dibelah. Cermin nggak ada urusannya dengan muka yang buruk. Kita harus bisa memperbaikinya ini. Peribahasa Indonesia kan mengatakan, sekali lagi, buruk muka cermin dibelah. Artinya apa? Yang berarti kita menyalahkan orang lain atau hal lain tanpa memikirkan kesalahan diri kita sendiri. Bukankah cermin hanya alat yang merefleksikan keadaan yang sesungguhnya? Cermin tidak akan mungkin, saya ulang, cermin tidak akan mungkin merefleksikan sesuatu yang baik jika keadaan sesungguhnya buruk adanya. Demikian juga sebaliknya, cermin juga tidak akan merefleksikan sesuatu yang buruk jika keadaan sesungguhnya baik adanya.
Buruk ya buruk, baik ya baik. Nah, tentang hal ini Yakobus pasal yang pertama ayat 23 dan 24 mengatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus 1 ayat 23 dan 24 ini menggambarkan keadaan manusia yang hanya hadir sebagai pendengar pasif saja dan tidak melakukan secara aktif firman yang didengarnya, sehingga perubahan dalam kehidupan orang tersebut tidak pernah terjadi. Jika Alkitab merefleksikan keadaan kita yang sesungguhnya dalam keadaan buruk dan kita tidak menerimanya, bahkan membuang Alkitab yang berfungsi seperti cermin tersebut sebagai reflektor, maka kemarahan kita tidak akan membuahkan perubahan sikap yang dalam bentuk apapun. Ya, kemarahan kita tidak akan membuahkan perubahan sikap yang salah kita yang kita miliki. Tidak akan. Karena itu Alkitab menasihatkan kita untuk cepat mendengar, menganalisis apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca dalam firman Tuhan, ya, tanpa keluar dari konteksnya. Maka kita akan memiliki kemampuan untuk menerima kebenaran yang ada. Jika kita memang datang dengan hati dan pikiran terbuka, sehingga dengan kemauan yang kita miliki, kita akan mampu membuat perubahan terhadap sikap kita yang salah ini. Karena kita sudah datang dengan hati dan pikiran yang terbuka. Kita siap untuk diubahkan. Tapi kalau kita datang dengan pikiran tertutup, fixed mindset, kita akan menyalahkan apapun juga. Kecuali diri kita sendiri. Kita selalu benar. Maka wasting of time. Buang-buang waktu. Karena apapun yang disampaikan, apapun yang kita baca, tidak akan pernah menghasilkan buah. Karena kita nggak akan pernah bertobat. Pikiran kita tertutup untuk membuat perubahan. Nah, sebagai reflektor, cermin dan Alkitab hanya merefleksikan keadaan kita yang sesungguhnya. Jadi, cermin dan Alkitab tidak bertanggung jawab akan keadaan yang sebenarnya. Buruk yang ditampilkan buruk, baik yang ditampilkan baik. Ya, jika kita tidak suka akan keadaan kita yang sebenarnya, maka kitalah orang yang paling berwenang untuk membuat perubahan sampai perubahan seperti yang kita ingini terjadi, dan bukan membuang cermin atau Alkitab dalam kejengkelan kita. Yang diuntungkan adalah kita. Kita nggak usah mencari kesalahannya lagi. Alkitab sebagai cermin merefleksikan itu, mengatakan kepada kita, Alkitab adalah firman Allah yang hidup, berbicara dalam hati kita. Kita dimudahkan. Setelah kita mengenal kesalahan yang ada, kita menerima bahwa kita bertanggung jawab terhadap kesalahan yang ada, dan kemudian kita membuat perubahan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Kita membuat perubahan terhadap kesalahan yang ada, agar di masa depan tidak terulang kembali. Ini adalah bentuk disiplin. Jadi disiplin itu berbicara untuk masa depan, untuk merubah apa yang hari ini salah ke depan tidak diulang. Ada proses yang disebut sebagai unlearn, learn, and relearn. Kita mengubah, unlearn. Sesuatu yang salah yang kita pelajari di masa lampau yang menetap, kita unlearn, kita buang. Kita learn sesuatu yang baru, yang sesuai, yang baik. Dan kita relearn, artinya kita mengulangi terus sampai itu menetap di dalam kehidupan kita. Terus menerus. Ya, Kain ya, sekalipun telah diberi pencerahan oleh Tuhan tentang sikap hatinya yang jahat, Kain menolak untuk mendengar, dan dalam kemarahannya ia tetap melaksanakan kejahatan yang ada dalam hatinya dengan membunuh adiknya Habel. Kain dalam hal ini mengambil sikap cepat marah dan lambat mendengar. Kebalikan dari apa yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 19, untuk cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Ini Kain. Apakah dengan membunuh adiknya masalah selesai? Oh tidak.
Bagai bagian pembuka dalam Yakobus pasal yang pertama ini, Yakobus mengingatkan orang percaya untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahkan selama masa-masa sulit. Bahkan orang percaya harus memandang kesulitan mereka sebagai sukacita karena pencobaan adalah cara Tuhan memperkuat iman kita dan Dia tidak akan memberikan pencobaan itu lebih daripada kemampuan kita untuk menahannya. Tidak melebihi batas kemampuan kita, tidak melebihi batas kekuatan kita, tidak akan. Ini tes bagi kita, lulus atau tidak lulus. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa artinya tetap setia kepada Tuhan. Terus percaya kepadanya. Bahkan ketika pencobaan hidup menghampiri kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan menyiapkan jalan keluarnya. Tuhan menyiapkan solusinya. Kita perlu bergantung kepadanya dengan meninggikan diri kita, bertanya dalam doa. Salah satu alasannya, mereka yang percaya kepada Tuhan akan terus menaatinya adalah bahwa di tengah-tengah kesulitan yang ada, mereka tetap percaya bahwa itu pun akan berlalu. Karena Tuhan pasti menuntun sampai kita tiba di seberang. Dimulai dari ayat 19, Yakobus mulai menjelaskan seperti apa ketaatan itu. Mereka yang percaya dan menaati Tuhan belajar untuk menyesuaikan kecepatan mendengar dan berbicara mereka. Jadi waktu kita punya masalah, kita ribut aja berbicara dan tidak mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak memiliki kemampuan untuk mendengar. Karena itu kita perlu meneduhkan hati kita cepat untuk mendengar, menyerap semua apa yang disampaikan, maka kita akan dapat menjadi pelaku yang efektif karena sekarang kita telah memiliki informasi. Kain memiliki informasi, tapi dia nggak mau mendengarkan. Dia menolak. Tuhan memberikan informasi itu. Kuasai hatimu. Benarkan. Adakan perubahan. Persembahannya juga akan diterima. Kain menolak. Nah, jadi masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya juga bukan pada permasalahannya. Masalahnya pada Kain yang menolak untuk menerima kebenaran. Jadi kita harus mempunyai hati yang mau diajar. Bottom line-nya itu. Jika Tuhan benar-benar memegang kendali, jika Tuhan benar-benar memegang kendali kehidupan kita, tali kendali kehidupan kita, kita pasti mau meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami apa yang kita dengar. Ambil waktu, merenungkan itu dan pahami. Daripada bertindak gegabah, marah, jengkel, kita dapat menanggapi dengan cara yang bermanfaat. Meragukan bahwa Tuhan memegang kendali akan mempercepat mulut kita dan memperlambat pikiran kita. Marah dulu. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh terobsesi. Kita tidak boleh terobsesi untuk memastikan bahwa kita didengar dan dipahami untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Reaksi manusia pada umumnya, jika mereka tidak mendapatkan dengan segera, saya ulang, dengan segera apa yang mereka inginkan, mereka akan segera bereaksi dan bertindak sesuai emosi mereka. Kain melakukan hal yang sama, bukan? Karena menurut anggapan mereka, dengan reaksi dan tindakan mereka secara langsung tersebut, mereka memegang tali kendali. Tidak, belajar dari kesalahan Kain. Padahal reaksi dan tindakan yang berlandaskan emosi ini tidak memberikan solusi. Lagi, belajar dari Kain. Keadaan bahkan akan menjadi buruk dan bertambah buruk. Manusia pada titik ini merasa kehilangan kendali, sehingga reaksi natural mereka adalah marah, menyalahkan Tuhan. Jika mereka mengambil sikap cepat mendengar, maka mereka akan kembali disadarkan bahwa sesungguhnya memang bukan mereka yang memegang kendali kehidupan mereka, tetapi Tuhan. Karena itu percaya. Perhatikan bahwa ini bukan perintah untuk tidak pernah boleh marah. Oh, enggak. Marah, tapi jangan matahari terbenam, kata Alkitab. Marah, tapi jangan berdosa.
Kemarahan adalah emosi manusia yang dialami oleh setiap orang, termasuk saya. Dan itu dapat dibenarkan. Marah adalah bagian dari perasaan yang sah, valid perasaan itu, yang diberikan Tuhan kepada manusia pada saat manusia diciptakan. Mazmur 4 ayat kelima mengatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jangan sampai berdosa. Instruksi Yakobus di sini menjelaskan bahwa kita dapat belajar untuk mengendalikan atau setidaknya memperlambat respon kemarahan kita dengan cepat mendengar. Karena dengan cepat mendengar kita mempunyai waktu untuk menganalisis apa yang kita dengar, mencernakannya, ya, dan berkata-kata di dalam hati kita tanpa berbuat dosa. Bahkan menolak untuk membiarkan kemarahan mengendalikan kita. Dengan cara ini kita mengembalikan tali kendali kehidupan kita kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya bahwa rencana Tuhan ini baik semata-mata. Ini merupakan tindakan iman. Karena itu cepat mendengar ini memberikan keuntungan bagi kita. Karena dengan cepat mendengar kita memiliki kesempatan untuk menganalisis apa yang kita dengar tersebut. Sikap seperti ini merupakan pilihan kita untuk percaya bahwa Bapa memegang kendali, bahwa Dia mengasihi kita, dan bahwa Dia senantiasa baik bagi kita. Nah, ayat berikutnya yaitu Yakobus 1 ayat yang ke-20 menjelaskan mengapa belajar mengendalikan kemarahan kita merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, mari kita baca terlebih dahulu apa yang dikatakan Yakobus dalam Yakobus 1 ayat ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mengapa kita sebagai anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus harus belajar mengendalikan amarah kita atau memperlambat amarah kita, mengendalikan lidah kita? Bagi Yakobus, intinya adalah amarah tidak berguna, ya, karena tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Secara praktis, amarah adalah alat yang tidak efektif untuk berkontribusi pada kebenaran Allah. Dapat menyakitkan hati orang lain dan orang menjauh dari kita. Membiarkan amarah meledak, meluap karena kita merasa hebat, berbadan besar, mempunyai posisi, ya, merasa hebat dan besar terhadap mereka yang kita marahi, dengan tujuan untuk mencapai keinginan kita sendiri. Dengan melalui kemarahan tersebut tidak pernah akan menciptakan rasa hormat. Sebaliknya mereka akan menjauhkan diri mereka dari kita. Kita kehilangan. Sekalipun kita adalah pemilik sebuah perusahaan, kita adalah bos, tindakan sewenang-wenang kita dengan membentak atau memarahi mereka yang bekerja untuk kita bukanlah perbuatan terpuji. Orang suka marah yang berpikir bahwa dia menonjolkan kekuasaannya sebenarnya adalah seorang pengecut yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengendalikan dirinya. Ya, itu bukan merupakan perbuatan yang terpuji. Tindakan meluapkan amarah seperti ini tidak pernah dapat dibenarkan dan tidak pernah boleh dipraktekkan. Tidak praktis. Karena mereka yang kedudukannya berada di bawah kita tidak pernah akan menaruh rasa hormat kepada kita. Mereka akan menjauhi kita karena sikap kita tersebut. Bukannya hormat, jauh dari kita, tukang marah. Dunia memberitahu kita bahwa amarah dapat memanipulasi atau mengintimidasi orang-orang di sekitar kita. Amarah memberi kita perasaan bahwa kita mengendalikan orang-orang dalam hidup kita. Bahkan membuat
diri kita merasa lebih baik untuk beberapa saat karena kita merasa kita dapat mengendalikan orang. Bahkan jika kita melihatnya dari sudut pandang non-spiritual, hal ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sifat cepat marah kita akan menyebabkan kita kehilangan integritas, kita kehilangan kepercayaan orang lain, dan kita kehilangan pengendalian diri kita ketika kita hidup dalam amarah. Ini harga yang dibayar. Kain menuruti nafsu kemarahannya, mengakhiri hidup adiknya Habel. Masalah tidak selesai di sana, tetap ada. Malahan setelah dia membunuh adiknya, dia takut. Masalah baru muncul, dia harus jaga punggungnya agar tidak dibunuh orang lain. Ajaran Yakobus di sini mengungkapkan sebuah gagasan yang sangat besar. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan karena itu kita memiliki kewajiban untuk memancarkan sikap yang serupa dengan panutan kita, yaitu Yesus Kristus. Ada begitu banyak sekali perkara yang lebih besar daripada sekedar menyingkirkan kemarahan dalam hidup ini. Indahnya kehidupan itu sendiri akan kita ketemukan di balik kemarahan, yaitu di dalam kedamaian itu sendiri. Di balik kemarahan itu ada kedamaian. Itulah keindahan hidup itu. Karena kemarahan tidak menghasilkan solusi. Ya, salah satu dari tujuan kita sebagai orang percaya adalah untuk digunakan oleh Allah untuk membantu berkontribusi pada kebenarannya, untuk membantu mencapai tujuannya di dunia. Kita memiliki tujuan yang mulia dan kekal, jauh lebih besar dari apa yang kita capai melalui amarah atau dosa. Yang lalu kita berbicara, jika ada seorang anak kecil berlari ingin merangkul ayahnya, menumpahkan jus yang dia pegang ke baju ayahnya. Ayahnya bereaksi dengan marah, membentak, memaki, dan kemudian meninggalkan anaknya tanpa solusi. Apa yang terjadi? Confusion. Bingung anak. Kemudian ayahnya tetap harus berganti baju, dan di dalam keterburuan, di dalam kejengkelannya, catatan untuk meeting tertinggal di baju yang lama yang tertumpah jus tadi. Dia pergi dengan catatan yang tertinggal. Sampai di kantor tambah marah karena meetingnya tidak efektif. Bawaannya marah. Tapi setelah 8 jam bekerja, pulang ke rumah, dia pikir semua telah selesai. Justru pada waktu itu kemarahan memuncak karena melihat tingkah laku ayahnya ini. Solusi tidak pernah dia akan dihasilkan. Andai kata dia mengambil approach yang lain, jika baju tetap harus diganti, kenapa harus marah? Anak yang menumpahkan minuman ini sudah menghadapi konsekuensi sendiri dalam hatinya yang merasa bersalah. Apakah kita harus menambahkan hukuman kepada anak itu? Jawabannya tidak. Dengan memberikan nasihat yang baik, pengarahan yang baik, untuk dia bersikap lebih hati-hati ke depannya tanpa berlari-lari, solusi diberikan, anak ini mengerti, dan dia merasa dikasihi. Dia merasa diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Kita juga adalah orang yang tidak sempurna, yang dari waktu ke waktu membuat kesalahan. Kita juga tidak mau diperlakukan dengan kasar. Kenapa kita tidak terlebih dahulu memperlakukan orang lain seperti itu? Hukum menabur dan menuai berjalan, bukan? Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi kesalahan anak tersebut kita disiplinkan dalam bentuk pengajaran untuk masa depan. Karena jus sudah tertumpah. Kedepannya, itu yang penting. Itu disiplin untuk masa depan. Berdasarkan rancangan ilahi, tubuh manusia secara alami memiliki satu mulut, tetapi dua telinga. Itu berkorelasi dengan kebutuhan fisik dan praktis sebagai bagian dari biologi. Namun, hal itu juga memberikan perumpamaan yang praktis, yaitu mendengarkan 2 kali lebih penting daripada berbicara. Artinya cepat mendengar. Salomo mencatat bagaimana memperhatikan nasihat yang baik, seperti yang tertulis dalam Amsal
1 ayat 7 dan 8. Amsal 8 ayat 32 hingga 36 dapat menuntun kita pada masa depan yang lebih bijaksana. Karena kesalahan yang sudah terjadi. Disiplin bertujuan untuk merubah apa yang salah di masa lampau untuk masa depan. Menghukum tidak membawa perubahan, karena di dalam hukuman tidak ada pelajaran. Disiplin memberikan pengajaran, memberikan solusi. Jauh lebih baik. Kiasan di sini adalah tentang koreksi dan disiplin moral. Amsal 19:18 sampai 19. Ya. Amsal 19 ayat 20 ini juga mencatat bahwa penting untuk menerima masukan atau pembelajaran dari orang lain. Sekedar mendengar nasihat tanpa menindaklanjutinya sama tidak bergunanya dengan membeli obat tanpa mengkonsumsinya. Anda mengalami pneumonia, diberikan antibiotik, tapi Anda memang membeli tapi tidak mengkonsumsinya, tidak memakannya, nggak ada gunanya. Mempertimbangkan koreksi dan disiplin yang diberikan dengan seksama, serta menindaklanjutinya dengan tindakan, akan mempersiapkan orang tersebut untuk masa depan yang jauh lebih baik. Ingat akan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bagaimana sikap seseorang menanggapi masalah di depan matanya menunjukkan apakah mereka terbuka terhadap masukan yang diberikan, dalam arti apakah mereka cepat mendengar apa yang dikatakan sehingga mereka mendapatkan informasi yang cukup untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa depan dengan membuat perubahan-perubahan terhadap kesalahan yang telah terjadi di masa lampau itu. Itu penting. Di masa mudanya, Rasul Yohanes bersandar di dada Yesus. Kita tahu tentang hal itu. Ini adalah sesuatu yang kalau kita pikirkan, wow, intim banget dia dengan Yesus. Dia belajar sesuatu dari keintimannya ini dengan Tuhan Yesus. Yohanes adalah lingkaran dalam murid-murid Yesus tersebut. Dia dapat melakukan itu. Di usia tuanya, Tuhan menggunakan Yohanes untuk menulis 5 kitab perjanjian. Injil Yohanes, kitab pertama, kedua, dan ketiga Yohanes, dan kitab Wahyu, waktu yang ditulisnya pada waktu ia dibuang di Pulau Patmos. Yang di dalamnya kebijaksanaan Yohanes ini bersinar. Dia menghadapi penganiayaan dengan bijaksana ketika ia sudah tua. Ia sempat digoreng dalam minyak mendidih dan Tuhan meluputkan dia. Dibuang ke Pulau Patmos dan dia mati dalam usia tua. Yohanes menunjukkan bahwa dia telah mendengarkan dengan seksama dan mengindahkan ajaran Yesus yang berguna di masa depannya. Pada waktu dia sudah tua, dia dapat merefleksikan hikmat-hikmat yang telah didapatkannya melalui Yesus. Apa artinya kita harus cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19. Apa artinya? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Nah, Yakobus 1 ayat 19 dan 20, kita baca sekali lagi. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Artinya camkan itu, masukkan ke dalam hati dan pikiranmu. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Engkau punya 2 telinga dan 1 mulut, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cepat mendengar berarti kita melatih diri untuk menunggu seluruh cerita sebelum menyampaikan pendapat kita. Izinkan si pembicara menyampaikan poinnya, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan apa yang ingin disampaikan, berita selengkapnya sebelum kita bereaksi. Lambat berkata-kata adalah sisi lain dari itu. Kita mengendalikan kata-kata kita dan kita mengatakan semua, dan kita tidak pernah boleh
mengatakan semua yang terlintas dalam benak pikiran kita ini. Itu keuntungan dari kita lambat berkata-kata, karena kita telah terlebih dahulu menyerap informasi yang kita dengar, yang diberikan melalui pendengaran kita tadi. Yakobus melanjutkan dengan berbicara tentang lidah dalam Yakobus 1 ayat ke-26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidah, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kemudian Yakobus mengingatkan kita tentang mengendalikan lidah kita dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Mulut yang lepas kendali artinya berbicara tanpa menyaring, tanpa memfilter apa yang akan dikatakan, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Dari waktu ke waktu kita mengalami bahwa kita mengatakan sesuatu yang berbeda antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Tentang hal ini Yesus secara pribadi mengingatkan kita dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 34. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ketika kita mendisiplinkan diri untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, kita dapat belajar banyak. Orang yang banyak bicara sulit diajar karena dalam berbicara ia tidak belajar. Mereka pikir mereka sudah tahu semua yang perlu mereka ketahui. Dan mereka terus-menerus mengungkapkan pendapat mereka. Menolak untuk mendengar. Artinya menolak untuk belajar. Orang bijak telah belajar bahwa lebih banyak hikmat yang dapat diperoleh dengan mendengarkan. Belajar saat mendengarkan. Mengamati dan tidak terburu-buru menghakimi. Amsal 10 ayat 19 mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lambat bicara. Seperlunya. Pepatah lama itu benar. Lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada membuka mulut dan kelihatan asli bodoh. Berapa banyak hubungan yang rusak atau hancur karena kita lambat mendengar dan cepat berkata-kata. Lebih banyak menghakimi, menuduh, karena apa yang kita dengar hanya sepintas. Berapa banyak kesalahan yang dapat dihindari jika kita cepat mendengarkan dan lambat berkata-kata, sehingga salah sangka tersebut dapat diatasi. Kita tidak terburu-buru menghakimi. Kita harus berhati-hati dengan tipe orang yang kita dengar. Hati-hati mendengar. Dengan siapa kita berbicara. Apa yang kita dengarkan. Hati-hati. Ya. Mazmur pertama memperingatkan kita untuk tidak mendengarkan orang fasik atau kaum pencemooh. Namun ada orang lain yang harus kita dengarkan dan perhatikan dengan cepat. Yaitu pemimpin gereja yang telah terbukti kesetiaan mereka dalam berjalan bersama Tuhan. Ibrani 13 ayat ke-17. Orang bijak karena nasihat mereka yang baik. Amsal 13 ayat 20. Pastor Billy Graham termasuk bilangan ini. Dia sering dipanggil ke White House untuk didengar pendapatnya. Dipanggil oleh presiden. Orang saleh karena mereka dapat mewakili sudut pandang Tuhan tentang situasi kita. Tertulis dalam Mazmur 141 ayat yang kelima. Penguasa karena mereka mewakili Allah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat yang pertama. Saya simpulkan apa yang kita pelajari minggu pagi hari ini sebagai berikut. Sebagian besar dari kita tidak secara alami mendengarkan, tetapi kita dapat melatih diri untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Mendengarkan dengan baik bersifat aktif. Artinya fokus untuk mendengarkan si pembicara pada saat ia berbicara tanpa menyelak, memutuskan pembicaraan itu, dan bertanya terhadap hal yang belum dipahami untuk menghindari salah pengertian. Jadi mendengar secara aktif ini. Kita sebagai pendengar harus memiliki kemampuan untuk memahami sudut pandang pembicara, bahkan jika kita tidak setuju sekalipun dengan apa yang dikatakannya. Bukan hanya pikiran kita saja yang benar, kita wajib juga mendengarkan buah pikiran orang lain. Ketika orang merasa didengarkan, mereka lebih bersedia mendengarkan sudut pandang kita. Mendengarkan dengan cepat sebenarnya membuka pintu menuju berkomunikasi dengan lebih baik dan sehat. Karena mendengarkan menunjukkan rasa hormat. Dan ketika orang merasa dihormati, mereka cenderung membalas rasa hormat itu dengan mendengarkan kita. Karena mereka merasa diterima. Penting bagi kita untuk cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Tuhan selalu, firman Tuhan, saya ulang, firman Tuhan selalu menunjukkan jalan terbaik kepada kita. Dan ketika kita mengikutinya, kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, menuntun kami agar kami bukan hanya sekedar mendengarkan, ibarat mengamati wajah kami di cermin kemudian berlalu, tapi menjadi pelaku yang aktif untuk membuat perubahan sesuai dengan apa yang Kau tunjukkan kepada kami. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita buka pintu hati kita, angkat kedua tangan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil agar nama Tuhan dapat dipermuliakan. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan kita akan berjumpa pada lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.